Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskani Ramadhani dengan NIM 22306028, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh dan menjaga keseimbangan internal. Hormon-hormon ini dikirim melalui darah untuk berkomunikasi dengan organ dan jaringan yang memiliki reseptor khusus untuk meresponnya. Adapun fungsi sistem endokrin antara lain, yang pertama, pengaturan metabolisme. Hormon seperti insulin dan glukagon mengatur kadar gula darah untuk menjaga keseimbangan energi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertumbuhan mengontrol pertumbuhan sel dan jaringan serta mempengaruhi perkembangan fisik. Yang ketiga, reproduksi. Hormon seks seperti estrogen dan testosteron mengontrol siklus menstruasi, fungsi ovarium, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Yang keempat, respons stres. Hormon kortisol dan adrenalin mempersiapkan tubuh untuk mengatasi situasi stres atau darurat. Yang kelima, pengaturan cairan dan elektrolit. Hormon seperti aldosteron membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang keenam, regulasi tekanan darah. Hormon renin dan aldosteron berperan dalam mengontrol tekanan darah. Yang ketujuh, fungsi sistem kekebalan. Hormon timosin berperan dalam pengembangan dan fungsi sel-sel kekebalan tubuh. Yang kedelapan, homeostasis internal. Hormon-hormon endokrin membantu menjaga kondisi lingkungan internal tubuh agar tetap stabil. Selanjutnya ada 8 kelenjar sistem endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang melepaskan zat yang mereka produksi, yaitu hormon, langsung ke dalam aliran darah. Kelenjar endokrin yang pertama yaitu kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari, atau biasa disebut master of gland. Letak kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari berada di bawah otak besar. Kelenjar ini memiliki peran dalam mempengaruhi kerja kelenjar lain sehingga disebut sebagai master of gland. Kelenjar hipofisis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan atau lobus anterior dan bagian belakang atau lobus posterior. Kelenjar hipofisis masing-masing bagian pada kelenjar hipofisis menghasilkan hormon dengan peran yang berbeda. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis untuk setiap lobus antara lain hormon yang dihasilkan lobus anterior. Yang pertama, thyroid stimulating hormone atau TSH. Ini mempengaruhi kerja kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, adenocorticotropin hormone atau ACTH. Ini mempengaruhi korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, follicle stimulating hormone atau FSH memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat, luteinizing hormone atau LH. Ini menstimulasi estrogen, prolaktin, menstimulasi sekresi air susu. Selanjutnya, growth hormone. Ini mengatur pertumbuhan pada masa anak-anak dan menjaga komposisi tubuh yang sehat pada orang dewasa. Hormon yang diproduksi pada lobus posterior beserta fungsinya seperti yang pertama, oksitosin. Ini merangsang kontraksi otot di uterus hingga memudahkan proses kelahiran. Yang kedua, antidiuretik hormon atau ADH. Ini mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak pada manusia dewasa. Terdapat lobus intermedia, yaitu lapisan putih sel antara lobus anterior dan posterior. Bagian lobus ini dapat menghasilkan melanosit. Yang pertama yaitu stimulating hormone atau MSH, yang berguna dalam mengendalikan pigmentasi kulit. Kelebihan kadar hormon hipofisis dalam tubuh disebut hipersekresi yang mengakibatkan gigantisme. Kekurangan kadar hormon hipofisis dalam tubuh disebut hiposekresi, mengakibatkan kretinisme.
Kelenjar endokrin yang kedua yaitu kelenjar pineal. Letak kelenjar pineal berada di dalam otak. Fungsi dari kelenjar pineal adalah menghasilkan hormon melatonin. Peran hormon melatonin dalam tubuh adalah menjaga ritme tidur secara alami, sehingga seseorang dapat mempunyai waktu kapan tidur dan kapan terbangun. Hormon melatonin mendapat sebutan hormon tidur karena berhubungan dengan masalah tidur. Selain mengatur ritme tidur, hormon melatonin juga berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi depresi. Kekurangan hormon melatonin dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan susah tidur. Krim yang ketiga yaitu kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah leher. Ada 3 hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketiga hormon tersebut adalah tiroksin, tridiptironin, dan kalsitonin. Tiroksin yaitu seperti membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan organ reproduksi. Yang kedua, tridiptironin, yaitu seperti mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Selanjutnya adalah kalsitonin. Ini menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Hiposekresi kelenjar tiroid pada orang dewasa mengakibatkan gejala ksenoderma dengan ciri-ciri kegemukan atau obesitas dengan kecerdasan menurun. Hiposekresi kelenjar tiroid pada masa anak-anak mengakibatkan gejala kemunduran pada fisik, kretinisme, dan mental. Contoh penderita kretinisme terjadi karena kekurangan hormon tiroid. Hipersekresi kelenjar tiroid dapat mengakibatkan hiperaktif, badan kurus, mengalami gejala menstruasi bau dengan tanda-tanda gugup, nadi dan napas cepat serta tidak teratur, mulut ternganga, mata lebar, meningkatnya metabolisme dan emosional. Kelenjar sistem endokrin yang keempat yaitu kelenjar paratiroid atau gondok. Kelenjar paratiroid terletak di daerah kelenjar gondok pada bagian leher, tepatnya berada di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah paratormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Hiposekresi kelenjar paratiroid mengakibatkan kadar kalsium dalam darah menurun yang dapat mengakibatkan kejang otot atau tekanan. Hipersekresi kelenjar paratiroid mengakibatkan kadar kalsium dalam darah meningkat hingga menyebabkan kelainan pada tulang seperti batu, abnormal, dan mudah patah. Kelenjar endokrin yang kelima yaitu kelenjar timus atau kacangan. Kelenjar timus merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di daerah dada. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu fungsinya mempengaruhi produksi sel darah putih. Kelenjar timus menghasilkan satu hormon yaitu timosin. Hormon timosin memiliki peran dalam membantu sistem kekebalan tubuh. Kelenjar sistem endokrin yang keenam yaitu kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar adrenal disebut juga kelenjar anak ginjal atau suprarenalis. Sebutan tersebut sesuai dengan letak kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Masing-masing bagian pada kelenjar adrenal ini memiliki peran dalam menghasilkan hormon yang berbeda. Ada 3 hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal pada bagian korteks, yaitu korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Fungsi masing-masing hormon diberikan seperti korteks mineral antara lain menyerap natrium, darah, dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Selanjutnya glukokortikoid yaitu mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Selanjutnya androgen membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal pada bagian medula adalah adrenalin. Fungsi hormon adrenalin pada tubuh adalah mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Sedangkan kelainan hipersekresi kelenjar adrenal pada wanita dapat menyebabkan virilisme. Kelainan tersebut ditandai dengan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder pria dan wanita. Sekresi yang rendah atau hipofungsi kelenjar adrenal menimbulkan penyakit Addison
atau ditandai dengan kulit menjadi merah dan selalu mengakibatkan kematian. Kelenjar sistem endokrin yang ketujuh adalah kelenjar pankreas atau kelenjar landasan. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang berada di dekat ventrikulus atau lambung. Pada pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya pembuluh darah disebut tulau Langerhans. Alasan tersebut menjadi penyebutan nama lain kelenjar pankreas adalah kelenjar Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon yaitu insulin dan glikogen. Kedua hormon tersebut sangat penting dalam menjaga kadar gula darah dalam tubuh. Insulin yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, akibatnya kadar gula darah dalam tubuh turun. Sedangkan glikogen yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa, akibatnya kadar gula darah akan naik. Hiposekresi hormon insulin mengakibatkan sakit jantung, manis, atau diabetes mellitus, yaitu meningkatkan kadar gula darah. Kelenjar sistem endokrin yang kedelapan yaitu kelenjar gonad. Kelenjar gonad merupakan kelenjar dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berbeda dalam tubuh pria dan wanita. Pada perempuan, kelenjar gonad terletak di daerah perut, sementara kelenjar gonad pada laki-laki berada pada sperm atau buah zakar. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad pada perempuan meliputi dua hormon. Hiposekresi kelenjar gonad pada wanita mengakibatkan gangguan pada menstruasi dan timbulnya tumor. Dua hormon yang dihasilkan kelenjar gonad terdiri dari estrogen dan progesteron. Estrogen yaitu